Ya, karena faktanya Al-Quran mempengaruhi fisik. Belum ada kontradiksi ya di sini. Berarti menurut dokter harus diapain? Dapat rujukannya harus segera operasi ke rumah sakit. Dibedah, operasi di rumah sakit pusat otak nasional. Ini habis baterainya. Nih, teman-teman, rujukan hasil penemuan dokter ini, Pak diulangi lagi Pak, harus menurut dokter harus bagaimana? Menurut dokter, saya dapat kebetulan saya dari dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Azra Bogor, langsung dirujuk ke spesialis bedah otak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang. Nah, berarti harus ke rumah sakit otak, ketemu spesialisnya, ada rekomendasinya. Nanti eksekusinya ini dibedah, diambil lalu dibedah, begitu. Dan ini pasti sangat memukul, sangat berat. Ya. Sampai akhirnya beliau datang ke sini. Datang ke sini. Sebelumnya sebetulnya beliau sudah datang di sini 2016. Begitu ya hadirin. 2016. Baik. Dan 2016 itu saya punya 200 rumah rehab. 202 rumah rehab. Hari ini menyusut ke angka di bawah 100. Hanya 99 kurang lebih. Jadi masih ada sekitar 100 rumah rehab yang mundur teratur. Dia. Jadi istiqomah itu berat. Nah, Allah mengajak beliau ke sini karena ada gangguan juga di istri Pak ya. Sebetulnya awalnya malah di istri dan kemudian berharap lagi ada solusi di sini. Sudah dekat. Baik ya. Jadi setelah mendapat ponis, lalu beliau ikhtiar dulu dengan Al-Quran. Nih, sampai pagi ini, Fitri ya, Fit Pipit ya. hari. Berapa persen antum yakin kepada Al-Quran ini? Dan berapa persen antum melihat solusi di Rumah Sakit Otak Nasional itu? Awal dengar berita itu dari dokter, vonis itu terguncang ya Tat ya. Betul. Dan Alhamdulillah Ustadz Abdullah Azam yang yakinkan saya, karena terus terang pada saat terguncang saya nggak bisa berpikir jernih Tat. Mm-mm. Terus terang ya, Ustadz Abdullah Azam yakinkan saya bahwasannya solusinya bukan itu Pak, bahwasannya salah satu solusi sudah dekat dan bahkan sudah sama-sama kita tahu bahwa solusinya Mm. adalah Al-Quran. Ya. Seperti itu. Dan sampai saat ini saya juga mengkonfirmasi ke Ustadz Abdul Azam, saya tidak memilih apa namanya alternatif, baik itu kemo, radiasi maupun bedah apalagi gitu. Dan saya fokus dan saya yakin bahwasannya solusi saya memang Al-Quran. Iya. Itu. Yakin itu baru di sini ya, baru di dalam dada sini. Saya melihat beliau duduk menyimak siang malam sampai tengah malam. Itu bukti keyakinan. Melawan pegel, melawan ngantuk, dan itu. Ya. Tapi sama juga ibu-ibu juga begitu. Ya. Yang lain juga begitu. Saya ingin sesuatu yang lebih eksak lagi. Apa rencana antum untuk kasus ini? Harapannya, coba saya mau dengar. Karena ini penting, ini nanti akan mempengaruhi berapa persen keberhasilannya. Eh, Harapannya ya itu apa namanya bisa sembuh Mm-mm. seperti itu, baik saya sama istri saya, karena Baik, memang setiap kali di rukyah oleh Ustadz Azam saya bereaksi, kemudian yang bereaksi keras justru istri saya, oke. dan Ya. istri saya juga hadir di sini. Betul? Setelah cek terakhir, kapan cek lagi tentang volumenya? Belum cek lagi jadi Sejak? awal awal MRI itu sekitar tanggal 10 Ramadan, baru April Oke, kemarin. jadi ya, Jadi memang belum ada cek lagi. sentuhan apa-apa lagi dari dokter. Saya Ya. yakin fokus di Berapa persen yakin ini akan bekerja? Sebutkan aja angka. Jangan membohongi diri sendiri, ya, membohongi saya apalagi.
Saya ingin ngobrol aja. Saya yang menjadi keyakinan saya bahwasannya ya yang pertama satu bahwasannya Al-Quran telah membuat jiwa saja saya yang tadinya terguncang Menjadi jadi tenang. jadi tenang. Karena mungkin istri saya saksi buat saya bagaimana saya terguncangnya ketika dapat Vonis. kemudian saya jadi lebih tenang. Tidak apa-apa. Pertanyaan saya ringan aja. Ya, Berapa persen? Bayangkan Anda dapat pertanyaan yang sama. Tidak mudah, teman-teman, untuk meyakini ini 100%. Itulah yang disebut hajrul Quran. Mengabaikan Al-Quran. Hajrul Quran. Lihat kalimat ini. Waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Allah itu mengatakan bahwa Nabi itu mengeluh. Kata Nabi, ya Rabb, umatku itu meninggalkan Al-Quran. Itu dulu. 1400 tahun silam ketika Nabi masih hidup. Hari ini hadirin, kita benar-benar telah meninggalkan Al-Quran secara lengkap, completely. Karena apa kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, lihat ya, dalam kitab Al-Fawaid karya beliau rahimahullah, hajrul Quran itu satu. Ini penting Anda simak dulu sebelum Anda ambil dokumentasi. Tidak lagi baca. Tidak lagi baca. Padahal ini pesan Tuhan. Dua, tidak mau dengar. Tidak mau baca, tidak mau dengar, gak asik dengar Quran. Jadi dengar Quran tuh gak asik. Asiknya dengar musik. Gitu. Nikmat dengar musik daripada nikmat dengar Quran. Jadi nggak mau baca, nggak mau dengar, dan nggak yakin kepadanya. Itu sudah hajrul Quran. Baru yang kedua, ya, ada yang baca seneng tapi nggak ngerti isinya dan nggak mau ngerti. Padahal tinggal satu klik itu kelihatan semua tafsirnya, artinya. Dua ya. Masih ada orang yang baca, ngerti, ya, tetapi tidak mengimplementasikan. Tuh lihat. Tiga ya. Baca, dengar, yakin, ngerti, aplikasi. Gitu, Bapak sekalian. Ini umat Islam di Gaza dibantai habis-habisan. 16.000 anak disembelih. 55.000 orang ditangkap di penjara. Ada yang diperkosa bertahun-tahun. Dari remaja sampai tua. Belum ada fatwa jihad. Ada yang sudah keluarkan fatwa jihad di ini juga, di apa? Di didistorsi. Padahal perintahnya kalau sudah diserang itu ya lawan gitu. Ini artinya apa? Dia bisa jadi paham Quran tetapi mengecualikan ayat-ayat jihad. Apa yang terjadi? Kita dibully oleh musuh. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya membaca, memahami, mengimplementasi. Masih ada satu lagi yang terakhir. Coba lihat apa kata Syekh. Tidak mau berobat dengan Al-Quran. Ini kan dari tadi saya tanya berapa persen. Berapa persen. Berapa persen. Kenapa Kelu mengucapkan 100%? Karena belum 100. Makanya belum sembuh. Dan ini tidak dipaksa kan. La ikraha fiddin. Jadi 2 hari ini saya coba bagaimana merayu Anda untuk yakin kepada Al-Quran ini. Nih, coba saya berikan gambaran Pak. 4,5%. 4,5%.
Besar inilah. Ya. Telur bebek itu 8. Berarti setengah telur bebek di atas telur puyuh. Di dalam situ. Di sebelah mana, Pak? Sebelah kanan sini. Ya. Sekarang sakit nggak? Telinga? Tapi bisa jawab ini. 50% berkurang. Oke. Berarti nanti nih, kalau telinga ini mendengar lagi 100%, berarti si telur itu mengecil atau hilang? Setuju nggak? Ya, mengecil atau menghilang gitu ya. Maksud saya, setelah kita terapi nanti, telinga ini Bapak ini menjadi 100% lagi mendengar, berarti si tumor itu mengecil atau menghilang, betul kan? Ya. Bukan pilihan ganda ya, mengecil atau menghilang. Di antara itu, atau tidak pernah ada. Atau ada saat itu saja. Karena dia itu bisa timbul tenggelam. Begitu. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Pipit, Bang Pipit ya. Anda yakin nggak Allah bersama Anda? Yakin. Sangat yakin. Anda yakin nggak ini ujian? Yakin Ya, ini antara ujian ujian musibah lah. dan ini juga karena dosa saya juga, Ustaz. Iya, baik. Ya. Maksudnya itu, yakin. Kemudian, yakin nggak bahwa kalau ini dosa, ada obatnya? Yakin. Yakin. Yakin nggak kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni? Yakin. Yakin. Ada masalah, akidahnya nggak ada masalah. Permasalahan, yakin nggak kalau Allah ampuni, penyakitnya sembuh? Yakin. Yakin nggak Allah mampu menyembuhkan masalah ini? Yakin. Mampu nggak Allah? Sangat mampu. Lihat ya, teman-teman sekalian, ini pertengkaran batin di dalam ini. Itu semua sudah masuk di akal yang logik. Allah mampu, Allah bisa. Tinggal permasalahannya Allah mau apa tidak. Allah berkehendak apa tidak. Bagaimana kita memberi umpan kepada Allah? Kita harus mengatakan, ya Allah, hamba yakin dengan Al-Qur'anmu ini. Hamba mohon maaf ya Allah, hamba pernah meninggalkan Al-Qur'an. Dan jangan jadikan hamba termasuk orang-orang yang ajrul Qur'an, yang meninggalkan Al-Qur'an. Ya Allah, hamba terima ini. Kalimat itu saja itu akan membuat setan bingung sebetulnya. Harus apa lagi kata setan? Karena yang dibisikin setan itu kesusahan di dalam hati, ya, atas kemampuan Allah ini dan pengingkarannya terhadap hal tersebut. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang menghambat keyakinan Pak Pipit ini sehingga belum 100%? Apa? Saya ingin membantu Anda. Karena mungkin akal saya terkontaminasi dengan apa yang disebut Vonis sains, sebelumnya. ya, yang disebut sains bahwa penyakit ini obatnya harus begini, penyakit ini obatnya Oke. harus begini. Itu hambatannya. Salah satunya. Sudah tahu kenapa nggak dibersihkan? Dia sudah tahu kan bahwa hambatannya itu. Kenapa tidak dibersihkan dari situ? Sekarang berusaha untuk membersihkan itu. Nah, saya bantu ya. Nah, ini di dalam materi teman-teman sekalian. Jadi ada, karena sudah lama tidak hadir, ya saya tampilkan ini. Jadi ini kayak saya nyeramahin beliau, tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada Anda secara live, secara khusus, secara langsung, teman-teman. Bagaimana sih proses keyakinan itu bisa bisa berubah, ya iman, keyakinan itu bisa bertambah. Pak Pipit, ada sunatullah, ada mukjizatullah. Yang disebut sains itu ada di mana? Sunatullah. Kenapa? Logis. Berjalan pada logika, logik. Dari mana logika itu? Akal. Iya, akal dari mana maksudnya? Kesimpulan akal, kesimpulan logik itu dari mana? Didapatnya. Dari suatu hal yang ilmiah, penelitian, dan
dari data gitu misalkan Tat. Iya, data penelitian itu ada ada tempat mendapatkannya di mana itu. Hmm? Nah, dari mana maksudnya? Iya, kan data itu ditulis, itu kan dapatnya dari mana itu? Penelitian, meneliti sesuatu. Di mana penelitiannya itu? Ya seperti di lembaga-lembaga penelitian kedokteran, Iya, dari lab di lab, di lembaga kedokteran. Yang ditelitinya apa? yang teliti Objek sesuai penelitiannya. objek penelitian Iya apa? penyakit misalkan. Di mana itu? Penyakit di Bantu. tubuh Di alam. di alam. Jadi data itu didapat dari alam. Di alam itu ada manusia, ada bakteri, ya kan? Objek penelitiannya alam, penyakit pada manusia, seterusnya. Di lab dihasilkan pada buku. Jadi kesimpulan, teman-teman, ya menarik nggak sih? Jadi manusia mengumpulkan data-data dari alam, kebiasaan-kebiasaan di alam dikumpulkan, disimpulkan, itulah namanya fakta ilmiah atau bukti kebiasaan alam itu seperti ini. Logik. Contoh, matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur. Diteliti. Oh iya, dari timur terus. Jadi logik kalau dia terbit dari timur. Benda jatuh. Nih, kalau saya lempar, ini mau kemana ini bendanya kalau dilempar? Bawah. Kenapa itu? Kenapa Anda sangat yakin? Logik. Kenapa? Memang ada tarikan dari bawah, namanya gravitasi. Sebelum ditemukan gravitasi sama Newton, ini sudah ada gravitasi belum? Sudah ada tarikan bumi belum? Sudah, dari dulu juga sudah. 5.000 tahun sebelumnya sudah begitu bumi itu. Lihat. Ini namanya sunatullah. Kebiasaan-kebiasaan atau sebetulnya maknanya ketetapan yang Allah berikan kepada alam, termasuk manusia. Saya tumbuh, meninggi, menua. Itu kebiasaan. Itu Pak. Kebiasaan. Logik. Ada ketetapan Allah yang dibatalin. Ketetapan Allah yang dibatalkan. Namanya itu adalah i'zat. Sunat, i'zat. Jadi sunat itu ketetapan, i'zat itu pembatalan. Laut itu menyatu, ditepuk sama tongkat, membelah, jadi batal. Api itu panas kepada Nabi Ibrahim, dibatalin sama Allah, jadi sejuk. Melawan ini enggak? Ini yang beliau bilang, karena itu yang menghalangi saya. Karena menurut penjelasan logik, ini tuh caranya begini. Lihat teman-teman. Itu sebabnya. Sekarang Bapak, kalau menurut Pak Fitri ini, lebih hebat mana sebetulnya? Hal yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa pasti. Yang luar biasa. Oke. Teman-teman, udah dekat. Untuk mencapai hal yang luar biasa, perlu usaha yang biasa-biasa saja atau usaha yang luar biasa? Pengorbanannya luar biasa juga. Gak bisa sambil rebahan. Kaum rebahan gak bisa dapat mukjizat. Ya. Gak bisa digapai dengan istirohah. Kemarin, digapai dengan apa? Istiqomah terus-menerus. Nah, gitu ya teman-teman. Dapat sesuatu nggak nih? Jadi secara logik, tumor, kanker itu nggak terbendung, nggak bisa disembuhkan. Gitu kan? Secara kebiasaan. Itulah yang disebut secara ilmiah atau secara alami. Dalam akal manusia. Tapi dalam aturan Tuhan, karena Allah yang menetapkan, yang membatalkan, bisa apa tidak? Bisa. Tinggal orang ini mau ikut kemana? Mau lebih cenderung ke akalnya atau ke imannya? Itu Pak yang disebut material, material. Kalau ikut ini, ujungnya di mana sih? Ujungnya ateis. Ujungnya itu. Kalau ikut iman, ya ujungnya
kebahagiaan. Ya, seperti itu. Oke. Bapak Bapak pasang eh, handphone, bapaknya jalan-jalan beli roti dan lain-lain. Nanti yang pahamnya handphone bapak. Ini penting tuh. Gak apa-apa Pak, lanjut. Gak apa-apa direkam juga. Ya, ini sedang live kok. Nah, begitu. Udah ada sesuatu yang berubah belum? Ya, Jadi gini, Pak Pipit, kalau mengikuti kebiasaan, Bapak mengikuti itu, tumor itu tumbuh semakin besar. Ini yang 50 itu naik 60, 70, 100 tuli total kan gitu. Atau seperti ibu tadi menempuh Ummu Syakila ya, menempuh apa? Medis. Ternyata dibelah nggak ada. Ya kan? Kan subhanallah. subhanallah, Pak. Itu kenapa saya minta beliau cerita. Begitu. Nih, menurut Bapak, beruntung mana Bapak atau Pada Ummu saat Syakila? mendengar testimoni tadi, subhanallah, saya jauh. Jauh lebih beruntung. Berarti masuklah ke hati Bapak, ke dalam iman Bapak, rasa syukur. Sebelumnya itu tidak ada. Seolah-olah Bapak paling sulit. Nih, penting nggak ini rasa syukur semacam itu? Gimana cara mendapatkannya? Minta kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolong hamba untuk ingat kepada Engkau. Nih, ketika Bapak nih pergi kemana? Ya ke rumah sakit ya. Cek untuk otaknya. Di situ ada Allah enggak? Di situ ada Al-Qur'an enggak? Ada mungkin Al-Qur'an dibawa, dibaca, Allah juga ada. Tetapi lebih cenderung Bapak mengikuti akal Bapak. Kenapa Bapak air mata Bapak kayak mau keluar? Apa yang menyentuh Bapak di situ? Ya. Ya, karena ini penting air mata ini, Pak. Bukan masa lalu ya. Karena perubahan pada ruang ini. Dan ini sangat menentukan hadirin sembuh apa tidak. Saya ingin memberikan tahu kepada Anda bahwa dominasinya itu bukan di saya. Karena kalau saya itu konstan, saya sudah yakin kanker itu setan lebih dari 10 tahun kan. Cuman yang di rukiahnya ini gitu. Bapak udah mulai menangis, berarti tersentuh. Oh, saya telah meninggalkan iman saya, malah mengikuti akal saya. Dan Bapak menderita lama kan? Karena harus mengikuti akal dan menentang iman. Padahal orang itu kurang lebih air mata beliau itu. Nah sekarang begini, untuk menggapai yang bawah, Pak, mukjizat, berarti syaratnya harus menanggalkan ini, dominasi ini. Begitu. Makanya tadi saya tanya, berapa persen, Pak? Karena itu akan menampilkan seberapa jauh keberhasilannya. Begitu. Teman-teman, menurut Anda nih, masuk akal nggak dipegang kepalanya, tumornya mengecil di dalam? Masuk akal nggak? Nggak masuk, gimana? Orang pegang gini doang, dibacain, nggak masuk akal kan? Tapi memang menjangkaunya jangan dengan akal, tapi dengan yang ini, dengan iman. Keyakinan bahwa Allah mampu. Keyakinan bahwa itu bisa terjadi. Dengan apa? Dahsyatnya Al-Quran. Sekarang begini, bisa enggak nih si Al-Quran ini masuk ke dalam sana, memperbaiki itu? Dengan akal dulu. Silahkan. Bisa enggak? Karena belum tahu kan? Jawaban saya bisa. Ini logik ya. Ini berjalan di atas, Pak. Karena Al-Quran itu bentuk aslinya suara. Ini hanya tulisannya. Saya bacain masuk ke dalam. Coba Anda teliti. Betul nggak suara mempengaruhi otak? Logik kan? Yang ngangguk itu logik. Yang nggak ngangguk masih bingung berarti.
Atau nggak merhatiin? Oke, bisa nggak suara mempengaruhi badan Anda, jangan otak? Pernah nggak tersinggung? Hah? Tersinggung itu nempel di sini kan, teng satu kalimat, terus seluruh tubuh itu suara mempengaruhi tubuh. Ini Al-Quran, suara Tuhan. Ini ciptaan Tuhan. Ini hambanya Tuhan. Apa yang nggak mungkin? Masih udah logik belum? Nah, kalau ini udah logik, ini udah beriman, itu sudah 100%. Tinggal pengalaman. Tinggal pengalaman, teman-teman. Terbukti enggak? Nah, kalau untuk udah sampai ke situ, terserah Allah. Mari kita berdoa gitu. Karena saya pun tidak tahu, tapi saya sangat yakin. Jangan sekali ya, namanya juga kemo aja ada 40 kali, ya Pak ya? Iya, belum ketemu spesialis, ketemu itu lama ngantrinya aja lama. Jangan berpikir baca-baca selesai. Tapi kalau baca-baca selesai, Anda harus bersumpah pada diri Anda akan ingat peristiwa ini selama-lamanya. Ya. Ini live pertama saya untuk kanker otak, hadirin. Ya. Yang spesifik begini, tumor otak. Anda harus bersumpah selama-lamanya Anda yakin kepada Al-Quran. Harus tertanam betul. Jadi nanti kalau cuma sakit kepala, nggak ada apa-apa di kepalanya, lebih yakin lagi. Ini yang ada tumornya aja bisa lepas. Benar apa tidak logika saya? Itu yang saya jalani bertahun-tahun, teman-teman sekalian. Dan didukung oleh fatwa-fatwa para ulama. Oke, nanti cirinya apa? Ketika bacaan saya ini masuk, mulai goncang, baik kepalanya, badannya. Nanti level 2, setannya mulai apakah langsung lari atau melawan dulu. Gitu ya. Nanti level 3, pingsan, muntah, hilang rasa sakit, kembali pendengaran 100%. Perlu waktu berapa lama? Kalau saya secara dari awal sampai akhir 3 jam. Perlu waktu 3 jam. Ngobrolnya 2,5 jam. Tapi paling cepat pernah setengah jam. 15 menit ngobrol, 15 menit terapi. Tapi kan kalau ini sambil materi juga Pak ya. Ini karena beliau juga perupiah juga. Yang dulu mundur teratur. Sekarang masuk lagi teratur ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Presiden, sudah siap? Mau bertanya nggak? Mungkin masih ada keraguan gitu, apa coba? Sampaikan. Hilang? Hilang? Hilang apa? Hilang pertanyaannya. Nih, ditambahin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya di sini ya tadi. Salah satu ulama yang kita jadikan referensi di sini. Beliau mengatakan sesiapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, berarti ya, Allah memang tidak mau menyembuhkannya. Kalau Allah tidak mau, siapa lagi yang bisa? Ini maksa loh statement ini. Ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan Al-Quran tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan ketika dihadapan dengan Al-Quran. No exception. Ya, subhanallah. Baik, tambahan. Pertanyaannya udah hilang? Keraguannya udah hilang? Bisa dimulai? Insya Allah. Coba pegang lagi di mana titiknya tadi? Di situ dan di situ aja. Di situ. Sering sakit. Kalau sekarang ada sakit itu enggak? Oleng aja. Oke. Ada tambahan, ada uban. Usia berapa? 40. 43. 43 belum beruban, 63 beruban itu. 43 sudah beruban, berarti degeneratif kategorinya. Beruban lebih cepat 20 tahun. Ya, Nabi SAW ketika wafat itu ubannya cuma 4 lembar. 63 ya.
Bapak sudah lebih dari 4 ini. banyak. Ini bukan ngebully, bukan. Ini namanya degeneratif. Dia muncul belum pada masanya. Karena menunjukkan adanya stres di dalam pikiran Bapak. Bisa karena stres itu, ya, ponis itu, bisa karena memang stres sebelum ponis itu. Itulah yang disebut gangguan setan yang ada di pikiran. Bismillah, kita mulai Pak. Bismillah, ya. Bapak berpikir mau dirukyah saya nggak? Kayak gini. Merencanakan begini nggak? Saya juga enggak. Berarti rencana siapa? Rencana siapa? Rencana siapa yang lebih baik? Rencana Allah atau bukan? Kan saya nggak berencana. Dia juga nggak berencana kan? Berarti rencana siapa? Kalau rencana Allah baik apa tidak? Pernah ngalami nggak kejadian yang terjadi tapi bukan rencana Anda? Sering. Seringnya itu justru sesuatu yang bukan rencana kita yang terjadi. Benar nggak? Jadi kalau ada rencana terjadi sesuatu yang bukan rencana kita, ya, ucapkan Alhamdulillah. Allah merencanakan sesuatu. Hadirin ya, ini posisinya harus tangan kanan saya. Ini gimana caranya? Bapak boleh duduk di sini nggak? Ya, ya. Karena sakitnya di sini, tangan kanan. Lihat, ini bukan tangan yang penuh barokah ya. Bukan di sini kekuatannya. Di mana? Sini. Dan ini harus dilatih. Kalau ini sembuh, besok saya lebih yakin lagi nggak? Lebih yakin lagi. Gitu ya. Itu cara melatih kekuatan atau mata batin iman kita. Jadi bukan kesaktian, bukan. Ini replikabel, Anda bisa lakukan. Bapak, apa yang Bapak rasakan? Minta tolong Ahir Rijal atau siapa? Pegang ini. Enggak apa-apa. Jadi Mas aja. Saya waktu pegang gini, ya, apa yang Bapak rasakan? Gemeter Gemeter di sama tangan. kaki sama tangan. Nih, teorinya setan-setan sudah perlarian ke kaki dan tangan. Belum baca kan? Berarti apa yang membuat dia takut? Tahu. Ya, keyakinannya membuat dia takut. Sementara sudah 1-0. Sementara. Gitu hadirin. Sekali lagi, bukan saya sakti ya. Saya meletakkan kanker itu sama dengan asam lambung. Sama dengan hipertensi. Sama. Derajatnya sama. Hanya gangguan setan biasa. Yang memang kuat kalau belum dibuka hijabnya. Ini sudah tersingkap hijabnya setan ini. Baik ya, kita baik. Cukup, duduk sini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوزه حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بإذات الله وقدرته من شر ما أجد وأهادر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفيك بسم الله أركيك
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bapak, juga apa yang Bapak rasakan saat dibacakan ayat-ayat tadi? Saat saya bacakan ayat-ayat tadi dan beberapa doa, apa yang Bapak rasakan di sekitar kepala Bapak dulu? Apa? Malah rasanya ada yang lari-lari tadi, Lari-lari. lari-lari Oke. kemari gitu. Itu satu. Terus Jari tangan tuh gerak-gerak sendiri. jari tangan bergerak-gerak sendiri. Ya, kayak gerak-gerak itu ya, ringan. Yang bisa saya rasain, saya bereaksi parah nih, Tat. Kenapa Bapak bisa rasain? Nah, mulai kebongkar. Siapa tadi yang bertanya firasat? Ya, Ibu Erna. Tadi bertanya firasat. Ya. Ya, apa Pak? Enggak, fokus ke saya. Pertama, Bapak merasa ada sesuatu yang berputar-putar, jalan-jalan. Kedua, tangan bergerak-gerak. Bapak merasakan istrinya reaksi berat. Merasakan. Artinya setan yang ngasih tahu. Kenapa setan yang ngasih tahu? Masih ada kerjasama antara Bapak dan dia. Entah di titik mana. Nah ini yang saya bilang, 1000 kali diruqyah nggak bakal sembuh. Ini pentingnya pengetahuan tentang jin nasab. Dan tentang perilaku dia dan akibat-akibatnya. Secara teori ini ketika diruqyah ini harus sudah ancur-ancuran. Kenapa anteng-anteng aja? Ternyata ada komunikasi antara setan itu kepada perasaannya. Nah ini Bapak kita harus gali. Seberapa intens Bapak ada firasat itu. Coba Bapak ingat-ingat. Bismillah ya, ini harus memerlukan petunjuk dari Allah. Kadang saya biasanya kalau ada sesuatu suka ada firasat gitu. Nah, kalau ada sesuatu suka ada firasat. Firasat itu di mana? Di sini. Maka penyakitnya pun di sini. Maka yang harus dilakukan adalah berlepas diri dulu dari firasat itu. Bapak tidak menolak itu. Karena firasat inilah yang membawa Bapak ragu, yang membuat Bapak kesana kemari, meninggalkan Al-Quran. Karena dia memberikan seperti memberikan makanan kepada pikiran kita. Nih teman-teman, kita gali terus ya. Nah, karena nanti di ruqyah lagi akan ada perubahan lagi. Baik, kalau ada firasat, pasti ada biasanya jin cantik yang datang di alam mimpi. Pernah. Pernah. Sering atau pernah? Pernah. Sampai mana? Hanya pegangan, jalan, atau sampai hubungan badan? Sekedar datang Hanya datang. dan di kamar yang sama. Ada di kamar yang sama. Saat dia datang, Bapak nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Berarti ditolak. Dan dia memberikan apa? Tawaran-tawaran. Sampai sini selamat. Berarti kalau ada jin perempuan, ada firasat, berarti, nah ini perbincangan lebih dalam tapi tidak di sini. Nanti ada hubungan masalah suami istri, masalah area pribadi, ketidakharmonisan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal-hal yang lebih dalam lagi, tidak di sini konselingnya. Ketika itu terbongkar, terhapus, pikiran Bapak tenang, ini nyaman, ini bisa baru geser. Ya tangan beliau masih gerak-gerak, jarinya nih. Ini jarinya gerak-gerak. Ini reaksi minor namanya. Reaksi parsial. Dia sadar tapi nggak bisa kontrol jarinya. Kadang-kadang kalau dipaksain bisa juga. Tapi ini gerak sendiri. Kenapa ini baru geraknya sedikit? Ya, akses yang kebuka kepada dirinya ini masih sedikit. Al-Quran ini masuk. Masih mendominasi dia di dalam. Ya, meskipun dia trainer saya dulu, saya lupa ya pernah ngobrol apa atau apa. Tapi masalah pembicaraan ini baru hari ini. Ya, kalau begini harus gimana ini ruqyahnya? Dihentikan sampai dapat ilham baru.
Jadi Bapak nanti dapat info baru, oh begini begitu, terinspirasi, teringat, berbicara, diuraikan. Itu proses ruqyah. Tapi dengan begini, nih lihat ya, ini dugaan saya. Dengan jinnya sudah lari-lari, udah gemeter di sini, telinga ini sudah membaik. Tapi Bapak yang tahu dan Bapak yang punya standar ukurnya. Telinga Bapak di sini. Gimana Bapak ngukur telinganya 50%, 60%, 20%? Itu gimana? Apakah cuma dikira-kira? Nah, lihat. Nih, di mic. Sekarang berdenging keras. Nih, telinganya berdenging keras. Ini ahli THT nggak paham Bapak bisa lihat. Kalau berdenging keras biasanya ngapain? Apa yang terjadi? Atau seberapa sering terjadi? Kadang-kadang itu Berdenging. berdenging. Kadang hilang sendiri. Oke. Sekarang berdenging. Oke. Masih berdenging? Masih berdenging. Ya. Ibaratnya itu sudah lari ke sini, muter-muter. Tadi kebongkar sedikit tentang firasat. Kenapa saya tekankan masalah firasat? Karena kalau diikuti jadi dukun. Jadi peramal. Dan itu adalah musuh Allah. Ya. Hukumannya itu dibunuh, Bapak sekalian. Di Jazirah Arab, dalam hukum Islam, ya peramal dan dukun itu dibunuh. Mulai mau reaksi, mulai muntah. Sederhana itu loh. Hai Rijal, ayo siapkan tim. Yang lain mana? Minta bantuan kalau antum nggak bisa. Udah memuntah. Terlambat. Oh. Ya, ini bukan berarti kalam saya itu lebih kuat dari bacaan Quran tadi, bukan. Tapi bacaan Quran itu ada isinya. Hadirin ya, itu maknanya. Eh? Eh? Pakai itu, pakai mic. Pingsan. Ya. Hadirin ya, real sekali. Kenapa setan itu, kenapa takut dengan penjelasan-penjelasan? Karena kalau terbongkar, nggak ada kekuatan dia itu. Nanti kalau ini sudah sadar atau sudah bangun kembali, apa dugaan Anda di telinganya itu? Sehat, bukan mendenging. Dan lebih dari 60% biasanya. Nah, momen begini, kita bisa ancam setannya. Ya, disuruh keluar atau mau dengerin bacaan ini terus. Ya, saya berikan kepada kamu peringatan. Allah sudah buka tabir kamu, hijab kamu. Kamu yang selama ini mengganggu dia. Maka saya perintahkan kepada kamu, saya ingatkan kepada kamu untuk keluar dari tubuh ini sekarang. Dengan mudah. Keluarlah. Ukhruj ya adullah. Ukhruj ya adullah. Ukhruj ya adullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوزه حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Lawan Pak. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Lawan Pak. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا آمين بقى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu anna. Ucapkan wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana. Ucapkan ampunilah kami ya Allah. Warhamna. Rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana. Engkaulah penolong kami ya Allah. Fansurna. Tolonglah kami ya Allah. Alal qaumil kafirin. Dari musuhmu yang kafir. Amin ya Rabb. Baca doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sembuhkanlah hamba, beri hamba kekuatan. Amin ya Rabb. Tiupkan Pak, usapkan kepala Bapak, leher Bapak sini, tengkuk Bapak sini. Kemarin yang disemprot-semprot itu di mana ya? Ada di siapa? Ibu yang pegang. Yang disemprot-semprot itu Pak, tangan Bapak sini. Apa yang Bapak rasakan itu? Lemes. Seperti ada yang lepas? Ya? Gimana? Gimana? Tadi vertigo parah. Bukan vertigo, pingsan itu Pak. Nah, macam pingsan gitu, ada yang lepas biasanya. Nah, sekarang Bapak lemes badannya karena ada yang lepas dari tubuhnya. Biasanya seperti itu. Pak, sini tangannya. Bapak gosokkan. Bapak hirup supaya seger. Bangkit Pak, lawan Pak, lawan Pak, lawan. Oke, hirup. Oke. Bismillah. Hirup udara yang banyak. Sudah, cukup oleskan di badan Bapak, di dada Bapak. Nah, tambah lagi. Buka matanya Pak, buka matanya. Oke, tengkuk Bapak, supaya oksigennya masuk. Dahsyatnya Bapak. Saya selalu menemukan insight-insight baru. Ya, saya pun nggak ngerti apa yang akan terjadi. Pak, lawan Pak, lawan. Kuasai, ya kuasai diri Bapak. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pak minum sih. Bapak minum, bismillah. Tenang aja, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Dia bilang dari malam kalau dia rukyah istrinya reaksi. Ini ada hal baru, dia tahu bahwa istrinya merasakan.
Berarti ada setan yang beritahukan. Tadi saya berbicara dengan firasat. Pak, buka matanya, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang Bapak, apa yang dirasakan di telinga Bapak? Tadi kan mendenging ya. Tadi kan ini udah nggak getar lagi nih. Badan lemes. Apa yang Bapak rasakan? Pegangin. Apa yang dirasakan di telinga Bapak? Mendengingnya. Eh? Mendengingnya. Mendengingnya hilang. Oke. Sakit kepalanya? Ya. Hilang. Oke. Pendengaran Bapak? Tadi kan 50% menurut Bapak. Lebih baik. Bapak kasih saya persentase dari 51 sampai 100? Kurang lebih 70%. 70%. Tadi apa perjanjiannya? Kalau pendengarannya naik, artinya tekanannya berkurang. Tekanan itu hanya bisa berkurang kalau bentuknya mengecil. Masuk akal? Logik? Pak, semangat. Bapak jangan pingsan. Jangan pingsan, ya. Bapak semangat. Ini diri Bapak harus apa namanya? Mendorong diri Bapak. Ucapkan alhamdulillah. Saya bimbing Bapak. Ya Allah, ya Jabbar, beri hamba kekuatan. Ya Allah, ya Azim, beri hamba kekuasaan. Ya Allah, kalahkanlah setan ini. Lemahkanlah dia. Kuatkanlah hamba. Ya, sekarang Bapak pegang dada Bapak, pakai tangan kanan ya. Bapak pegang pakai tangan kanan ini. Bapak doa, saya bantu Bapak doa. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi. Buka matanya. Min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi. Buka matanya. Min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sekali lagi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Bismillah 3 kali. Itu ya, oke. Itu sudah cukup. Ya, Bapak ucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya. Lihat saya ucapkan begini. Bismillah. Dua tangan Bapak. Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ada Rasulullah. Lebih baik, lebih kuat. Ini lebih bertenaga lagi. Oke. Itu bukan vertigo, teman-teman. Itu pingsan saat di ruqyah. Bapak masih mengatakan tadi saya vertigo kambuh. Itu bukan. Udah jelas dibacakan ayat, dia terlempar. Kalau mungkin duduknya di sini jatuh. Ini kursinya kuat. Bapak, kaki Bapak sudah ada tenaganya? Agak lemes. Nih, teman-teman, saat pingsan habis di ruqyah pingsan tuh lemes. Ini obatnya apa? Minum madu yang hangat. Obatnya kalau mau cepat ya. Nah, karena madunya nggak ada, pakai ini. Di sini sudah ada madu sidr 10%. Semoga ini nggak termasuk promosi ya, karena tadi saya nyari punya saya kemana itu, mungkin nggak kembali lagi. Ya. Coba di tas saja. Ini nanti menghangatkan badan Bapak. Nah, karena sendoknya habis langsung aja ya ke mulut Pak ya. Bapak puasa nggak kan? Bapak diangkat mulutnya. Nggak, minum aja lah. Bismillah. Telan. Dalam 7 menit ini akan menyegarkan kembali badannya. Bapak tenang aja, santai dulu. Udah 70% ya. Bentar dulu. Kalau sekali ruqyah 70%, 2 kali ruqyah berapa? Maaf, tadi kan 50, sekarang 70, berarti 20% ya. Kalau sekali ruqyah 20%,
2 kali rukyah berapa? 40. Berapa sisanya? Berarti betul nggak menurut saya tadi? Ini nggak bisa sekali, karena ada hambatan. 2, 3 kali. Ada yang langsung sembuh total juga. Tapi 20% itu sangat bagus. Karena tidak bongkar-bongkar tengkorak. Nah sekarang saya mau nanya beliau nih. Hebat nggak ini? Bagaimana hadirin? Al-Quran dengan pusat penanganan kanker otak nasional. Lebih hebat mana kalau melihat begini? Coba saya mau tanya akal Anda. Lebih hebat mana? Al-Quran atau pusat penanganan apa tadi Pak? Spesialis otak nasional. Syaratnya apa? Iman. Saya double usaha ini. 1 meyakinkan Anda, 2 meyakinkan dia, 3 meyakinkan diri saya sendiri. Bisa lihat. Barakallahu fiik, Pak. Lebih enak? Siap salto lagi? Siap? Kenapa tadi saya agak panik? Subhanallah. Beliau itu bibirnya tiba-tiba pucat. Iya. Jantungnya berhenti berdetak. Perutnya aja yang bernapas. Nut, nut. Saya pegang tidak berdetak. Tadi itu. Tadi perut sakit. Ya, seolah-olah jantungnya pindah ke perut kayak gitu. Dan udah begini. Ya, kalau meninggal dalam penanganan kan nggak bagus juga. Apapun penjelasannya. Meskipun tidak ada tuntutan apa-apa. Kan cuma dibacakan ayat. Ya kan? Hanya, Masya Allah, Bapak, ini harus ingat. Kita duduk di sini, antara hidup dan mati ditolong Allah Jalla wa'ala. Dan ingat pesan saya kepada apa? Tadi Pak, jinasab. Tentang apa? Firasat. Yang saya bilang tadi apa? Firasat. Mau saya gulang-guling rukyah terus-menerus, kalau nggak ngobrol dulu tentang tadi, diagnosanya, itu nggak masuk. Terus aja begitu, saya capek merukyah. Itulah kenapa hadirin saya jarang terima pasien, mungkin 3 bulan sekali begitu saya terima itu. Karena saya ingin pasien saya paham dulu baru diterapi. Kalau enggak, malah nambah masalah. Malah dia bilang udah dirukyah Ustadz Nay tapi nggak ada perubahan kan gitu. Padahal belum begitu paham. Ya, barakallahu fikum. Berikan takbir yang kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kuat. Allahu Akbar. Ya, selamat Pak. Ya, saya punya hadiah untuk Bapak. Nah, ini ada uh, ini sebetulnya tugas buat Bapak. Tazkiyatun nafs bil Quran. Cocok nggak ya ukurannya? Ukurannya berapa? Udah bisa berdiri? Nah, ukuran Bapak berapa? XL. Ini apa? Ukuran saya XL betul. Ya. Nah, ini apa namanya? Kaos terbaru kita. Ini TBQ ini brand kita ya. Tazkiyatun nafs bil Quran. Ya. Apa namanya? Semoga menjadi pengingat buat Bapak ya bahwa hari ini Al-Qur'an menolong Bapak dan semoga Allah sembuhkan total dengan Al-Qur'an. Ya, barakallahu fik. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Usaha Bapak selanjutnya saran saya lebih kuat lagi dan dengan bimbingan ya supaya lebih terarah lagi insyaallah. Ya, barakallahu fik. Hadirin. Ya. 20% perubahan ini punya Bapak. Ketika dibacakan Al-Quran. Anda bisa bayangkan nggak kalau dibacakan 1 jam penuh? Itu bisa 100 ayat surah Al-Baqarah. Bisa dibayangkan nggak kalau Al-Baqarah Al-Imran 5 juz, 4 juz ya. Bisa dibayangkan nggak kalau manusia baca Al-Quran setiap kali khotam, setiap hari. Itu ada manusia yang khotam sehari. Di Indonesia pun ada. Kira-kira penyakit-penyakit itu ada apa enggak? Ya, lihat. Tapi tidak hanya interaksi dengan Al-Quran, tapi juga apa? Keinginan
passion, ya, antusias untuk menyimak, suka, mentadaburi, memahami, mengimplementasikan, dan menjadikan dia jalan. Ini paling penting, kesembuhan, istisqa bil Quran. Ya, barakallahu fikum. Silahkan siapa tadi yang mau bertanya? Ini dari kasus ini atau kasus yang lain, silahkan jika teman-teman ingin bertanya. Ya. Hmm. Oke, testimoni ya. Ya. Oke, ya. Beliau ada sakit di telinga, 20 tahun lalu dioperasi, ya. Gitu? Ya. Dan ketika di ruqyah ini ikut sakit dan sekarang ikut sembuh. Artinya jinnya sama. Ya, jinnya sama. Jin apa itu yang ganggu telinga tadi? Yang denging di telinga yang berikan firasat, bisikan? Jin penerbang. Jin penerbang. Jin yang bersayap. Ya, dia mencuri berita langit, memberikan firasat, ramalan, informasi. Itu kebanyakan jin nasab di situ. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bapak sekalian, bagaimana demonstrasinya? Jadi paham? Jadi paham nggak? Jangan saya sendiri yang menikmati ya. Itu tadi ya Pak Fitri, terima kasih ya. Ahlan wa sahlan. Sebaiknya Bapak kembali lagi, bergabung lagi, menolong lebih banyak lagi. Istri Bapak juga perlu pertolongan di belakang reaksi tadi Pak. Ya, di sini sudah ada gambaran pembuktian. Tidak main-main, kanker otak itu glioblastoma itu paling berbahaya ya secara medis. Tapi bersama Allah tidak ada bahaya. Makanya alladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, enggak ada bahaya di langit dan di bumi. Karena Allah mengetahui kesemuanya. Baik di langit atau di bumi ataupun di antara keduanya. Ada pertanyaan lagi? Habis pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Ya, silakan ya, silakan. Kang, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan mau tanya, kalau misalnya kita di ruqyah di tempat lain tidak ada reaksi, di rehab hati itu ada reaksi, Hmm. itu kenapa ya Ustadz, dan saya harus bersikap seperti apa? Terus yang kedua, ya, Oke, itu dulu aja Ustadz. itu aja. Tidak apa-apa. Lupa. Oh, saya kira nangis, lupa ya. Kenapa di ruqyah di rehab hati aja bereaksi? Kenapa bereaksi di sini? Satu, mungkin di peruqyah lain itu membuka hijab-hijabnya, membuka tabir-tabirnya, membuka benteng-bentengnya. Sampai sini tinggal kena tembakannya. Itu husnuzonnya begitu. Ya. Yang kedua, kenapa di sini bereaksi di tempat lain tidak? Sangat berbeda kalau ruqyah saja dan ruqyah plus tazkiyatun nafs. Begitu ya, sangat berbeda. Beda enggak orang yang cuman baca dan orang yang baca dengan hati? Orang baca puisi, ya, baca teks saja atau dia emosinya ikut terlibat, itu maksudnya. Berbeda enggak? Berbeda. Nih, bacaan ruqyah saya tadi yang awal kan pelan, tartil, biasa. Reaksinya biasa. Tapi justru kolapsnya saat apa? Saat diagnosa. Karena itu apa? Proses tazkiyatun nafs aplikatif untuk menyasar tazkiyatul akidahnya. Dan itu masuk ke pembersihan akidah tadi itu. Tentang ada
setan yang bekerja sama dengan dia. Kan itu kufur kalau orang bekerja sama dengan setan itu. Dibersihkan itunya, maka rumah setannya hancur, dia nggak punya tempat, dia milih pergi. Kalau penjelasannya kurang lebih begitu. Pingsan itu setannya lepas. Sehingga lemes beberapa menit Pak ya. Makin seger Pak. Jaga kekuatannya Pak ya. Baik. Minum madu hangat harusnya kalau ada. Eh, di kamar saya. Udah habis ya. Udah habis. Siapkan di rumah madu sider Bapak sekalian. Ya, madu sider itu paling cepat melakukan recovery. Kemarin saya bawa setengah jerigen ke sini, tapi habis sama panitia. Ya, kalau kamu pesan nggak cukup. Madu sider per kilo hampir 3 juta, 2,7. Beli saya sarankan 5 kilo langsung satu jerigen. Nggak mahal ya dibandingkan biaya rumah sakit itu nggak mahal. Karena merasa beli madu aja yang mahal. Ya. Kalau nggak mau madu sider, madu lokal murni juga. Yang banyak siapkan. Campur dengan susu sapi. 30% madu, 70% susu sapi. Itu diminum habiskan sehari. 2 liter itu bagus. Dan satu lagi Ustadz, kalau diagnosanya belum tegak, Oke. apakah harus didiagnosa dulu sampai jelas atau Oke. ya udah ikutin aja semuanya dan lakuin Bagus. ibadahnya? Kalau Diagnosanya belum tegak. Oke. Kalau diagnosanya belum tegak, apakah diagnosa terus atau ruqyah terus? Ruqyah itu bagian daripada diagnosa. Kata Syekh Abdul Bara Usama bin Yasin Al-Mani, hafizahullah, beliau mengatakan untuk tegaknya diagnosa itu melalui 5 tahap. Pertama, ruqyah. Ruqyah dulu 7 kali kata beliau. Oh maaf, sorry. Kumpulkan dulu informasi dari peruqyah lain. Tabib, dokter. Kayak saya tadi bilang, Pak, menurut dokter apa? Oh begini. Ya kan? Itu namanya mengumpulkan informasi. Yang kedua baru kemudian diruqyah berulang-ulang. Ini Bapak contohnya baru sekali ruqyah ini sebetulnya. Belum tegak diagnosanya sebetulnya. Tapi ya kita sudah melihat kan progresnya. Ya? 7 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin sebulan gitu ya, 7 kali. Baru berikutnya beri dia tugas. Ruqyah mandiri, minum ini, minum itu. Seperti saya contoh tadi, madu sider, hangat. Misalkan, atau yang simpel ini. Ya. Kemudian kurma ajwa selama 1 bulan. Baru berikutnya, konseling. Konseling rumah tangga, psikisnya gimana, suasana kehidupannya, sejarah masa lalunya. Keempat. Kelima, baru di situ vonis dikeluarkan. Oh ini jinazah. Hanya sesederhana itu kok, misalkan. Oh ini sihir kayaknya dari reaksinya selama 3 bulan ini. Itu namanya diagnosa tegak. Keren nggak ruqyah begitu? Itu Syekh Abdul Bara, pengalaman beliau 40 tahun. Beliau daurah 3 hari hanya bahas diagnosa aja. Saya ikut di Kelantan waktu itu. Jadi kalau cuma ruqyah baca-baca gitu pergi, ya memang baru kulitnya. Baru dibacain kesurupan, jinnya kepanasan, habis itu ngamuk-ngamuk, udah pulang. Semacam nggak dapat apa-apa. Ibu kalau mandi detil nggak? Bapak kalau mandi berapa lama Pak? Tahu mandi orai nggak? Mandi orai itu gebrus pergi gitu. Sama kayak nggak mandi kan? Tapi kalau luluran, ya macem-macem, keramas, segala macem, bersih kayak gitu. Dan diulang-ulang. Oke, jadi ruqyah, proses ruqyah itu proses bagian daripada diagnosa. Kalau itu kan yang pertama info dari kumpulkan info gitu ya Ustadz. Ngumpulin info ya. Kumpulin info terutama dari yang ahli di bidang itu ya Ustadz. Berarti kalau misalnya mengalami depresi, apakah tetap harus konseling ke pihak Kalau psikolog? depresi, orang yang nggak bicara atau apalagi gila, ini depresi itu ada 2. Depresi itu ada orang diam, nggak mau nanya, nggak mau ngomong, ditanya diam. Sebetulnya dia sehat akalnya, ya. Nggak mau aja dia ngomong, males, nggak ada solusi lah gitu. Itu depresi 1. Ada depresi gila, ini sudah nggak nyambung, sudah gila memang. Sudah gangguan mental, itu berbeda ya. Tapi yang depresi 1 ini, kenapa orang nggak mau bicara? Karena dia bilang, orang itu
bisa ngatasi masalah saya. Diem, kayak gitu. Contoh beliau bersama Ustadz Ajam. Ustadz Ajam disarankan ke saya. Ya, tentu dia concern karena dapat rekomendasi dari Ustadz Ajam. Kalau dia ngobrol sama muridnya Ustadz Ajam, mungkin dia underestimate gitu. Seperti itu. Ya. Maka depresi yang pertama tadi dia tidak bicara karena merasa tidak ada solusi sia-sia. Ya gitu. Depresi yang kedua gila. Kalau yang sudah gila, yang di konseling bukan orang gilanya, tapi orang sadar di sekitarnya. Siapa? Yang bertanggung jawab terhadap dia, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya. Itu yang ngobrol ke situ. Kayak orang kesurupan, lagi kesurupan, ditanya, apa nih? Dosa apa nih? Nggak bisa gitu. Tanya kepada yang sekitarnya, kenapa ini? Kenapa? Apa masalahnya? Kayak gitu. Baik ya? Oke. Apa lagi? Satu lagi Ustadz, waktu itu pernah dikasih tugas juga kayak gitu Ustadz. Salah satunya mandi air hujan sambil beruqyah. Tapi karena saya merasa nggak pernah ada efek apa-apa gitu Ustadz, jadi nggak dilanjut gitu. Apakah tetap harus dilakukan ketika ada waktunya gitu Ustadz? Mandi air hujan? Iya, terapi ruqyah air hujan, mandi air hujan. Mandi air hujan itu untuk sihir. Untuk pengaruh sihir. Jadi tidak untuk semua masalah, tapi untuk sihir. Yang mempengaruhi psikis menjadi psikosomatik. Kalau tumor, kanker itu bukan mandi air hujan ya. Itu psikosomatik yang mempengaruhi jiwa. Was-was itu mandi air hujan bagus. Kapan waktunya? Saat turun hujan. Hujan mah nggak ada waktunya kapan dia turun. Hujan yang mana? Yang deras. Yang gitu. Yang kita ditembakin dari atas gitu. Nah itu hujan yang begitu. Maka kalau nggak bisa begitu, sebetulnya bisa dimodifikasi. Tampung air hujannya disiramin. Diguyurin. Ini ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya adalah saat para mujahidin sampai di ruang pertempuran di mana musuh sampai duluan, sedangkan dia keletihan setelah perjalanan jauh dan lokasi sudah dikuasai musuh. Tengah malam dan para mujahidin ini mengatakan, kami seolah-olah masuk ke ruang jagal ini. Gak ada potensi menang ini, ketakutan mereka. Akhirnya sama Allah dibuat ngantuk, tidur, turun hujan, besok pagi sudah seger. Surah Al-Anfal ayat 11. Di situ dikatakan air hujan itu punya 3 manfaat, ya. Menghilangkan apa namanya? Apa namanya? 3 ya. Menguatkan hati, menguatkan kaki, mengusir setan. Itu. Terus mandinya di mana? Kalau bisa di area tertutup kalau wanita. Jadi jangan hujan-hujanan, pakai live TikTok segala dan seterusnya. Itu makin kacau nanti ya. Ya. Jadi di ruang tertutup biasanya di belakang rumah, ya kan? Kapling itu ruang tertutup. Dalam perjalanan untuk diagnosa, melakukan hal tersebut tidak ada efeknya, berarti boleh di stop ya Ustadz? Tidak dilakukan lagi untuk mandi air hujan itu. Oh, kalau mandi air hujan itu langsung berefek, efeknya kuat. Kuat sekali. Kalau tidak ada efeknya ya jangan hujan-hujanan lagi. Ya, berarti kan kalau jin nasab itu menurut saya nggak usah hujan-hujanan. Sihir. Soalnya komplikasi Ustadz diagnosanya, jadi menentukannya bingung. Ya hati-hati orang yang indikasi mengatakan sihir. ini ada ain, ada sihir, ada jin nasab. Belum tentu juga. Belum tentu. Tapi mungkin diagnosanya sebentar. Biasanya ya cuman jin nasab aja biasanya. Kayak gitu. Jazakallah khair. Terus kalau orang kena sihir itu nggak bisa santai, senyum, duduk, nyimak, nggak bisa. Berat begitu ya. Nggak bisa. Ngomong pun susah biasanya seperti itu. Oke, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Oke.
Mengatasi jin yang licik. Begitu datang ke peruqyah dia lari, begitu pulang datang lagi, gimana mengatasinya? Ya seperti Bapak. Bapak datang, duduk, nyalain kamera, pergi keluar, ngambil roti. Saya hitung lebih dari 10 kali itu, Pak. Ya itu. Nah, saya ada diabetes jadi pengen pipis. Itu alasannya begitu. Diabetes itu bahasa medis. Kalau kita urai kayak kanker tadi, Bapak bakal menemukan bahwa itu setan juga. Saya lebih dari 8 tahun, Pak, 9 tahun. Perhatiin pasien saya di terapi intensif. 9 tahun, Pak, dari 2017. 9 tahun nggak sih? Ya, 2017. 8, 8 ke 9 lah ya. Malam pertama itu bolak-balik kamar mandi. Saya tegur, mungkin jengkel, dongkol, marah, ya. Gak ada senyum malam pertama, horor. Malam kedua mulai tenang 1-2 kali karena sudah ditegur, ya, mulai menyimak. Malam ketiga full senyum, full nggak ada yang ke kamar mandi, dan selalu minta tambahan ketika acara di closing. Itu terapi intensif selama 8 tahun. Jadi saya nggak heran kalau ada orang bolak-balik, itu pasti sedang diganggu setan. Jadi atasi dulu itu aja. Jangan bilang, oh setannya cerdik nih. Enggak. Bapak yang tertipu oleh dia. Maka kalau saya kan cuma bercanda-bercanda. Tapi kalau ini serius. Nanti Bapak kalau datang lagi, simak total. Ini beliau dapat faedah. Karena menyimak total. Beliau sudah tahu karakter dan sikap saya. Memang dia trainer ruqyah sebelumnya. Jadi hati-hati dengan kondisi itu. Kondisi di mana setan membuat kita tidak betah di ruangan dan menyimak ilmu. Karena ini juga bagian daripada ruqyah. Untuk ini, untuk akal. Kalau Quran untuk imannya. Seperti itu, Pak. Diabetes bisa diruqyah juga. Ya. Bapak bertanya. Firasat. Ya. Atau bagaimana cara kita membentengi firasat masuk ke alam jiwa Oke, kita, baik. dan apa hukumnya firasat yang diucapkan atau yang tidak diucapkan. Misalkan saya kira Bapak ini nanti akan tidur ini, firasat saya mengatakan seperti itu. Apabila saya ucapkan, itu hukumnya apa, Ustaz? Oke. Misalkan lagi saya menebak-nebak pertandingan bola ini dimenangkan oleh ini. Tidak terucap, tetapi bila terucap benar, itu bagaimana? Terima kasih. Bapak termasuk orang yang oke, sudah, baik ya. Terima kasih. Pertama, bagaimana firasat itu datang? Firasat itu adalah satu mimpi yang benar. Itu adalah satu dari 36 tanda kenabian, termasuk firasah ini. Tapi kalau perilaku kita, ibadah kita belum mirip-mirip Nabi begitu, jangan dulu-dulu, wah ini kelebihan ini, firasah ini. Di satu dulu, itu harus diakui. Karena nanti ada orang yang membantah ini. Dan orang-orang besar juga yang bantah. Satu itu. Yang kedua, datangnya itu berbentuk apa? Agar kita bisa membedakan. Apakah ini dari setan? Atau dari Allah? Ya, dari malaikatnya yang memberikan bimbingan? Atau prediksi? Bapak, misalkan Habib Nurmagomedov, Bapak tahu? Yang depannya yang tahu ya. Misalkan Mike Tyson, nah, ya kan? Lawan Jack Paul misalkan. Oh, udah bertarung ya? Apa ya? Apalah, misalkan Persib lawan The Jack, misalkan. Main di Jakarta. Menurut Bapak mana kira-kira yang menang? The Jack, karena di kandangnya banyak sponsornya.
misalkan. Itu prediksi. Itu bukan firasah, bukan firasat, bukan ramalan. Ini mendung-mendung ini kayaknya hujan ini. Itu prediksi. Prediksi dan ramalan beda ya. Kalau firasat itu nggak gugur ke angin, tiba-tiba tahu dia. Tiba-tiba tahu. Tanpa ada informasi, tiba-tiba tahu. Kayak bapak tadi, istri saya kayaknya parah ya. Padahal dia tidak tahu lokasi istrinya. Istrinya pun tidak jerit, tapi dia tahu. Itu ada yang ngasih tahu. Seperti itu. Tiba-tiba bapak tahu, ini orang ini, tetangga saya 2 hari lagi meninggal ini. Nah, itu bukan firasah, itu dari setan. Tapi kalau bapak melihat, aduh, ini sudah begini, 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 begini. Ini tanda-tanda, itu ilmu. Tapi tanpa melihat, sudah tahu, itu jadi paham ya? Nah, lalu firasah yang benar bagaimana? Firasat yang benar itu adalah seperti ilham. Ilham itu bimbingan yang datang ke dalam hati kita untuk sebuah tujuan jangka panjang yang benar dari Allah. Ilham, bimbingan. Dan itu akan hilang ketika kita berbuat maksiat. Itu datang dalam bentuk bimbingan-bimbingan. Ngebimbing kita, bukan bisikan. Kayak macam bahasa Sundanya itu kereteg. Kereteg manah. Kayak kecenderungan hati. Kayak gitu. Dan seperti itu kurang lebih Pak. Apakah Bapak sudah bisa membedakan? Beda ya? Antara firasah, bisikan setan, dan dari Allah. Kalau mimpi Pak, mimpi yang jadi nyata, nah ini kalau memang dari Allah, dia kayak macam sekali seumur hidup, sekali 2 kali lah. Kayak istikharah. Ya. Tapi kalau setiap malam, besoknya kejadian, itu dari setan. Jadi kalau seperti dejavu itu, Pak Ustadz, misalkan kayaknya saya sudah pernah ke sini nih gini. Gimana? Itu sudah sebelumnya kok saya pernah ke sini gitu di alam mimpi kita pernah. Itu dejavu namanya. Iya, dejavu. Itu gimana Ustadz? Itu masuk ramalan, masuk gangguan setan. Jadi sebenarnya Bapak itu dulu mimpi ke tempat ini. Sebelum tempat ini ada. Jadi pas ke sini, kok ada di situ ya? Nah, itu ramalan dulu yang terbukti. Jadi itu ramalan-ramalan dulu yang terbukti. Jadi titipan-titipan bisikan setan yang terbukti. Namanya dejavu. Ada yang mengalami dejavu? Itu bagian daripada. Jadi perlu diruqyah ya Ustaz. Perlu diruqyah. Kalau mau. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti Pak harus menemukan dulu masalah kayak Bapak, kayak beliau ini. Ya. Kalau nggak menemukan masalah ya nggak ada keperluan kan. Kecuali kalau Anda takut, wah bahaya juga nih setan nih, ya kan? Lalu di kumpulan ciri-cirinya tadi yang saya tunjukkan dari Syekh ini kan, ada tiga kelompok kalau Bapak nyimak tadi. Ciri-ciri orang yang diganggu setan. Bukan hanya firasat, itu baru 1. Ada 70 lebih. Baik, hadirin. Cukup? Capek? Mau pulang? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakumullah khair kesempatan yang diberikan Ustadz. Perkenalkan saya Ayu dari Tegal. Menyambung pertanyaan suami kemarin. Jadi tadi juga terkait dengan diagnosa Ustadz, mohon arahan untuk kasus kami. Itu apakah merujuk ke arah sihirkah, ainkah, atau jinasab? Jadi saya memang masih mencari tahu Diputerin. agar penyelesaian kasus yang kami rasakan itu lebih tepat gitu Ustadz. Kebetulan dari 5 tahapan yang tadi Ustadz jelaskan, itu beberapa sudah kami lakukan Ustadz. Seperti halnya saya menanyakan langsung ke peruqyah sebelumnya. Jadi ruqyah sebelumnya itu sudah 3 kali kami lakukan. Yang pertama di tempat tinggal kami dan memang beliau bereaksi. Jadi beberapa menit dibacakan ayat-ayat ruqyah langsung roboh, langsung matanya terpejam, langsung ada gerakan tangan, tidur pun dalam kondisi tidur pun tangan bergerak, kemudian ada bunyi di tenggorokan, itu sering berulang seperti itu. Untuk ruqyah kedua kebetulan di sini
beberapa bulan yang lalu dengan Ustadz Yayan. Waktu datang ke sini juga, Masya Allah reaksinya luar biasa. Awal datang itu Ustadz marah-marah, hampir-hampir kami tidak jadi ke sini waktu itu karena saat di bandara itu kayak jinnya kayak nggak mau diajak ke sini gitu Ustadz. Ibu-ibu. Alhamdulillah setelah diruqyah Ustadz Yayan waktu itu pulang dari sini beliau sudah sangat ceria. Namun memang sempat lupa tadi loh Ustadz yang pernah beliau sampaikan. Bahkan waktu kemarin perjalanan ke sini pun sempat lupa ini kita di mana Umi seperti itu. Pertanyaan yang sama. Kita di sini di mana lagi ngapain? Bahkan dulu sempat waktu kejadian sangat memanas itu sudah minum obat anti nyeri waktu itu Ustadz 10 menit minta obat anti nyeri lagi. Saya sampai Mas barusan minum obat masa minta obat lagi. Dari mana Seperti ini? Dari Tegal Ustadz. Tegal. Nggih. Oh, bersama suami. Nggih. Oh, bersama bapak ya. Kira-kira itu kebetulan kan ini kejadiannya begini Ustadz. Jadi tidak lama setelah kami pulang haji. Jadi Masya Allah Tabarakallah kami haji berbarengan dengan orang tua yang sebelumnya kan kami mau merahasiakan, tidak menyiarkan, maksudnya takut terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Ternyata qadarullah orang tua itu kan kebetulan juga kepala desa sehingga akhirnya keberangkatan haji kami itu menjadi satu kampung tahu semua dan memang saya perhatikan itu banyak orang yang takjub Ustadz, Masya Allah karena kami haji di usia muda. Seperti itulah. Selang nggak lama setelah kejadian itu rumah kami tiba-tiba seperti dikirim ada tikus yang sangat banyak hampir seperti ribuan gitu Ustadz. Jadi ketika kita buka pintu rumah itu tikus berlarian sangat banyak sekali tidak terhitung. Cukup dulu. Ya itu Ustadz mohon arahan. Ya. Isu jin nasab dan sihir. Nih, saya buat clear ya teman-teman semuanya. Jin nasab itu setan dari jalur leluhur. Sihir itu senjata setan. Kalau kasusnya sihir, ada setan yang menyerang atas suruhan orang. Sihir itu ada setan yang menyerang atas perintah dukun yang hasad kepada kita. Dari dukun atas nama orang yang hasad kepada kita. Ini clear dulu nih. Kita disihir jin penyihir atau disihir jin nasab. Berarti objeknya itu kita kena sihir. Kan? Kita kena sihir. Dari siapa? Penyihir. Bernama setan. Sampai situ clear nggak ya? Targetnya apa? Akal. Menjadi gila atau kepada tubuh mati. Kematian atau kegilaan. Seperti itu. Lalu kemudian, kenapa harus tahu ini sihir atau jin nasab? Karena kalau sihir sifatnya eksternal, cuma nempel. Kita dizolimi, dianiayai. Maka nggak ada tazkiyatun nafs di situ. Di situ adalah teknis menangkal sihir. Kalau jin nasab memang bersama kita. Setan itu sudah sekupu dengan kita. Disitulah proyek tazkiyatun nafs. Memisahkan antara jiwa kita dan setan. Itu, antara jiwa kita dan setan. Yang tadinya bersama-sama. Kayak Bapak barusan, Pak Pipit ini, selama ini ada pirasat-pirasat, dia kira biasa aja. Begitu saya bilang, itu setan, beliau kaget sampai lepas. Sesederhana itu loh. Gitu. Jadi kalau selama ini beliau bilang, atau mungkin mengaku kena sihir, ternyata bukan sihir, tapi jin nasab. Sebatas itu ya. Terus solusinya gimana? Biar cepat. Mau jin nasab, mau sihir, zikir. Karena lawan sihir adalah zikir. Kemarin di kajian sebelumnya. Satu. Yang kedua, tak usah risau ini sihir atau jin nasab. Tapi untuk mengatasi jin nasab, lakukan dua-duanya. Artinya untuk melawan sihir, tangkal dengan pelindung-pelindung, ya, dengan doa-doa, kurma ajwa, dan seterusnya. Baca Al-Baqarah di rumah, itu kan menangkal mereka. Ya, wudu, doa wudu, ayat kursi habis sholat, seterusnya. Dan juga berlepas diri dari jin-jin yang Anda bersama kita sejak kecil. Jadi dua-duanya dilakukan, udah selesai, sudah terkapar semuanya. Jadi jangan bingung lagi, ini nasab, ini sihir. Bapak tanya kolaborasinya dan seterusnya. Ya kan? Jangan bingung lagi. Lakukan dua-duanya.
nambahin ya Ustadz, karena memang sampai kemarin kita menjelang keberangkatan ke sini masih ada suara-suara di atap-atap rumah itu Ustadz. Eh, kebetulan juga di kampung Ustadz, karena saya Lihat berpenampilan. kuncinya. Ini orang nggak nurut memang. Menurut saya 5 tahun biasanya sampai nurut itu. Imani ayat ini. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Saya itu kalau daurah bersama beliau diulang-ulang ayat ini. Malapetaka sihir tidak pernah terjadi kecuali Allah izinkan. Tidak ada satu bahaya pun terjadi kecuali Allah izinkan. Begitu. Itu fokusnya. Kenapa musibah ini menimpa? Allah izinkan. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai penghapus dosa. Sebagai peringatan. Sebagai hukuman. Sebagai banyak. Sebagai ujian. Seperti itu. Jadi hadapi dengan begitu. Dan kalau mau memulai menghadapinya, katakan iya dulu dalam hati, yang menerima kepada Allah, lalu ya sebisa mungkin sampai kepada tahap syukur, lalu berjalan menghadapinya. Tadi ada ibu-ibu yang ditanya, Ustadz, saya yakin bahwa masalah ini karena dosa. Tapi saya dosa apa ya? Ya Allah, 50 tahun, 60 tahun, masa nggak ada dosa? Itu banyak, bukan satu ibu loh yang bertanya. Itu di pertemuan pertama ada begitu hadirin. Saya bilang ada 3 dosa yang membinasakan. Dosa kepada Allah, syirik. Kufur terhadap nikmat Allah. 3, durhaka kepada orang tua. Lalu beliau bilang, sudah meninggal orang tuanya. Oh aman berarti. Ada 7 dosa yang membinasakan. Ini ngomongin orangnya di sini juga, nggak apa-apa ya. Nggak disebut namanya kan. 7 dosa yang membinasakan. Tinggal ditambah. Ya, sihir, riba, meninggalkan sholat, membunuh, putus asa dari rahmat Allah. Nggak ada, dia bilang. Ada 70 dosa yang membinasakan. Oh itu kalau itu banyak. Udah ditampilkan di layar. Ketemu, dia bilang, kalau suka ngomel sama suami gimana Ustaz? Itu balik lagi ke 3 tadi. Durhaka kepada orang tua sudah tidak, kan sudah wafat. Geser kepada suami. Nggak jauh ibu-ibu, 3 aja udah ketemu. Belum 7. 7 ini riba belum dibahas. Kredit rumah, kredit mobil, atau kredit card, bank konvensional, pegadaian, banyak itu. Udah dapat itu di 7 itu udah dapat gitu. Teman-teman, sampai kita dapat dosanya, baru kita meyakininya. Itu berat itu hadirin, lama. Jadi saya yakin. Tapi ayat ini, kenapa kemarin awal pertemuan kita mengatakan siapa yang membaca kata Nabi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari itu mencukupinya. Itu sama seperti sholat sepanjang malam. Kenapa besar sekali ini 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu? Di ayat terakhir itu ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kecuali setelah Allah selidiki, Allah scan, Allah hitung, Allah pertimbangkan bahwa orang itu mampu. Satu tuh. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang berbuat baik dapat pahala, yang berbuat dosa dapat siksa. Itu artinya. Baru berikutnya. Rabbana la tu'ahidna. Rabb kami, jangan siksa kami. Nih, nyambung nggak ini? Coba sambungin, teman-teman. Biar paham langsung. Yang pertama apa? Allah tidak menyiksa kecuali sesuai kemampuan. Kebaikan dibalas pahala, dosa dibalas siksa. Berarti yang disiksa itu yang berbuat dosa setelah dianalisa ya. Baru berikutnya solusinya. Rabbana la tu'ahidna. Rabb kami jangan siksa kami. Kalimat berikutnya apa? Kalimat berikutnya apa?
innasina aw akhtana, karena nafsu kami atau dosa kami. Masa nggak jelas ini? Coba ulang-ulang, bolak-balik, kalau pusing bingung, lihat lagi, ulang lagi, lihat lagi, ulang lagi. Ya. Beliau tadi tuh hampir lepas, dengan doa ini kembali badannya. Kalau tadi Anda perhatikan, lihat kameranya, rewind lagi, dengan doa ini kembali. Ini kalimat ini pengakuan. Ya, berikutnya apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, engkau penolong kami, fangsurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin. Di sini nggak disebut dari setan, Bu ya, alal qaumil kafirin, dari makhluk yang kafir, itu tukang sihirnya, orang yang hasadnya, setannya, semuanya itu sudah sama Allah disederhanakan, tinggal ditadaburi. Jangan sekali-kali sibuk dengan penyihirnya, bentuk sihirnya. Saya nggak tahu kenapa, udah kayak 10 tahun lebih ini nggak sibuk lagi ngurusin itu gitu. Karena kalau Anda disibukkan dengan jenis-jenis sihir, tipikal sihir, cara penyihir, menangkal dan seterusnya, itu teknik banget yang nantinya itu nggak masuk juga ke sini. Barakallahu fiik. Tinggal sesi terakhir bagi yang ingin diruqyah tadi. Di akhir sesi kita siapkan ruqyah 2 jam penuh ya. Di habis duhur ini, insya Allah jam 1 tepat nanti. Jam 1, jam 2, jam 3 itu full ruqyah. Siapkan dirinya, siapkan airnya, siapkan herbalnya mungkin yang mau dibawa pulang untuk diruqyah bareng di sini. Bagi yang sudah rindu rumah, mau kakadapangan di rumah, mau selonjoran di rumah, berarti sampai di sini pertemuan kita. Tapi yang mau berjuang sampai titik darah penghabisan, ya, berarti habis duhur ini diberikan. Habis asar tidak ada lagi ruqyah, dan kita akan bertemu di puncak bulan depan, insya Allah. Ya, bagi yang ingin berinfak untuk terapi intensif bulan depan, nanti saya akan seru selepas sebelum ruqyah ba'da duhur ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang mau pulang duluan boleh dititipkan kepada panitia nanti. Ya, kita perlu berapa? 20 juta. Tapi masih ada saldo 14 juta ya. Oh, sisa saldo 12 juta. Ya, Ramadan lalu kita dapat 23 juta, dipakai di sini nih. Kepakainya hanya pengeluaran hari ini dan kemarin 12.700.000, masih ada 12.600.000 kurang 8 juta sekian. Ini sebelum kita pergi nih, ada yang mau ambil 8 juta itu enggak? Langsung mau ambil? Baik, tidak ada. 5 juta? Ada yang mau ambil? 3 juta? Enggak ada. Berarti 1 juta. Bapak, semoga sembuh sempurna Pak kankernya ya. Ibu, 2, 3, 4. Udah 4 juta ya. Berarti tinggal 4 juta lagi. Enggak ada lagi? 4 juta lagi. 500.000. 500.000. Ada yang mau ambil? Berarti perlu 8 orang 500.000. Ada yang mau ambil? Tidak ada. 100.000. Ada 500.000 deh ya. 500.000. Semoga dapat jodoh yang soleha ya. Atau udah punya jodoh? Belum ya? Ya, yang 100.000. Berapa orang? Ya. Nanti insya Allah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 500 sama ini berarti sudah tinggal berapa? 3 juta lagi ya. 3 juta lagi nanti yang mau infak ya sekitaran 3 juta lagi, mungkin 50 atau 20 atau apa, kita kumpulin, mudah-mudahan tercukupi. Nanti kita akan adakan event di puncak, di villa Pak, ada kolam renangnya, ada tempat tidurnya, gratis nginap di villanya, gratis makannya juga 2 hari 1 malam ya, untuk 100 atau 200. Untuk 100 orang aja dulu. Ya, barakallahu fikum ya. Demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah kepada guru kita Ustadz Nuruddin Al-Indonesia Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang demonstrasi tadi ya. Insya Allah menjadi ilmu bagi kita semuanya ketika nanti kita menghadapi pasien kita atau sanak saudara kita yang